Pak. Halo, Sebelumnya kalau boleh tahu namanya siapa Pak? nama saya Lutfi Zaidan Ramadan. Usianya berapa? Usianya saat ini 19 tahun. Untuk ini kesibukannya lagi apa ya Kak? Saat ini kesibukan saya cuma lagi kuliah aja sih kan. Oh gitu. Kira-kira target usia pernikahan kakak itu berapa sih? Kalau dari saya sendiri itu target pernikahan saya di usia 28 tahun. Cuma angka itu menurut saya nggak terlalu mematokin sama usia lah. Karena menurut saya ya pentingnya untuk dari kita itu untuk cari materi terlebih dahulu gitu. Sebelumnya kakak tuh tahu nggak sih isu tentang angka pernikahan yang turun dalam 3 tahun terakhir? Sempat dengar sih kan di beberapa media sosial itu emang ada beberapa isu tentang angka pernikahan yang 3 tahun terakhir kebelakangan ini ya yang sedang turun. Izin tanya ya Kak, kira-kira kakak tuh aware gak sih bahwa angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir? Ya, mungkin karena sebelumnya nggak ada beritanya gitu ya di media sosial, jadi nggak terlalu aware sama angka itu. Cuma karena mungkin yang saya bilang tadi di media sosial lagi rame-ramenya, ya karena itu agak lebih aware sih kalau sekarang. Kalau menurut kakak tuh faktor utama yang menyebabkan penurunan angka pernikahan tersebut tuh? Kalau dari saya sendiri ya banyak sih faktor-faktor yang menyebabkan penurunan angka pernikahan. Salah satu contohnya dari pribadinya sendiri. Misalkan kayak orang ini tuh kayak yang saya tadi bilang, dia tuh nggak terlalu mematoki sama usia gitu, jadi dia lebih mementingkan pendidikan terlebih dahulu gitu. Sama ya jadi dari mereka itu tidak terlalu terpaku lah sama usia, jadi nggak mau terlalu cepat juga menikah. Sama mungkin ya banyak faktor lainnya kayak mungkin ya harga-harga yang dikeluarkan untuk pernikahan itu kan mahal juga lumayan, jadi harus dipikirkan juga gitu. Terus kehidupan setelah menikah juga itu penting buat dipikirkan, jadi mungkin ya anak-anak muda sekarang lebih banyak memikirkan ke arah sana sih. Selamat pagi, kalau boleh tahu namanya siapa ya Pak? Nama saya Nova, Usianya berapa ya Pak kalau boleh tahu? usia saya 21 tahun. Dan kegiatan sehari-harinya seperti apa ya Pak? Kegiatan saya kerja aja sih kak. Bapak tahu nggak sih mengenai berita yang beredar bahwa penurunan angka pernikahan di Indonesia itu turun banget drastis selama 3 tahun terakhir? Tahu kak, karena sering muncul juga ya di media sosial. Nah, izin tanya ya Pak, menurut Bapak apa sih faktor penyebab dari penurunan angka pernikahan di Indonesia selama 3 tahun tersebut? Menurut saya penyebabnya karena pernikahan itu membutuhkan modal yang besar ya, dan setelah menikah juga diberatkan oleh istri, anak. Nah, izin tanya lagi Pak, menurut Bapak apa aja sih dampak positif dan negatif dari penurunan angka pernikahan di Indonesia selama 3 tahun terakhir? Dampak positifnya menurut saya karena bisa mengurangi kepadatan penduduk di Indonesia. Untuk Dampak negatifnya, semakin lama kita menunda pernikahan, maka umur kita juga semakin tua. Bagi perempuan juga punya kesulitan. Bagi wanita muda, kalau ditunda pernikahannya bisa menyebabkan keguguran juga. dari tingkat kesuburan itu Iya ya Pak? betul. Ya, baik Pak. Pak Ustadz namanya siapa ya? Saya Pak Khairuddin dari sini Pak Kaiman. Pak Ustadz Taiman ya, pekerjaannya sebagai ahli ya Pak ya. Isu pernikahan di Indonesia itu saat ini sedang menurun Pak di 3 tahun terakhir. Menurut Bapak itu faktor penyebab utama penurunan pernikahan itu apa ya Pak? Ya, faktor pertama ya bahwa yang pertama yaitu faktor beban, ya, biaya mungkin ya sangat minim karena zaman sekarang ini lagi zaman ya seperti ini ya zaman lagi dalam keadaan ya usaha macet ya mungkin bagi lelaki agak berat untuk membiayai dan cara pernikahan. Jadi karena itu tentang hukum nikah itu memang dinikahkan oleh Allah. Selain itu apakah ada faktor lain yang menyebabkan turunnya pernikahan? Juga faktor yang lain bisa ya faktor lain ya karena dari ya mungkin dari masalah karir ya masalah pendidikan karena zaman sekarang dari zaman dulu ya kadang-kadang belum cukup dan jika harapannya perempuan kalau pintar-pintar kayak katanya larinya ke dapur Ya. tapi nggak seperti itu. Jadi sekarang itu terutama pendidikan ya karena pendidikan sangat penting ya sangat bermanfaat untuk masa depan kita, untuk keluarga kita, untuk masa depan kita ya, seperti itu saya. Jadi faktor penyebab penurunnya itu menurut Bapak itu karena yang pertama itu biaya pernikahan, terus iya, yang kedua betul. karena perempuan zaman sekarang itu pengen Iya. mengejar karir dulu ya Pak. Iya begitu. Lalu untuk solusinya apakah Bapak punya solusi untuk masalah ini Pak? Ya solusinya ya dengan ini ya ayo kita ya terutama sebelum kita nikah ya solusinya kita harus memperdalam ilmu pengetahuan ya karena zaman sekarang ini ya zaman yang udah canggih udah maju ya kita harus banyak yang mencari ilmu baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat karena dengan ilmu ya dengan kita mempunyai ilmu pengetahuan masa depan kita akan cerah akan bermanfaat untuk diri kita untuk keluarga dan nusa dan bangsa masa depan kita.
Jadi itu saja Pak jawabannya. Kalau boleh tahu namanya siapa nih? Nama saya Chelsea Aulia, Kak. Usianya berapa nih kak? Usia saya 17 tahun, Kak. Oke, izin tanya ya kak, sebelumnya kamu pernah dengar nggak isu tentang penurunan angka pernikahan selama 3 tahun terakhir? Pernah, Kak, saya sering melihat di TikTok. Baik, menurut kamu sejauh mana sih media sosial itu memainkan peran yang penting dalam mengubah persepsi dan pilihan pernikahan di kalangan siswa SMA? Menurut saya, media sosial memainkan peran yang penting dalam mengubah persepsi dan pilihan pernikahan, Kak. Contohnya di media sosial banyaknya kasus perceraian dan KDRT, Kak. Jadi saya sebagai siswi SMA sangat takut melihat maraknya kasus seperti itu, Kak. Oh baik, jadi kamu mungkin perlu pikiran yang matang kali ya untuk menikah di umur yang sekarang nih, dan mungkin itu sebagai contoh atau pembelajaran buat kamu ke depannya ya? Iya, Kak. Oke, pertanyaan kedua nih kak, menurut kamu faktor utama apa sih yang menyebabkan penurunan angka pernikahan tersebut? Faktor utamanya yaitu faktor ekonomi, Kak. Melihat dari tingginya biaya pernikahan dan biasanya menjadi beban bagi calon pengantinnya, Kak. Apalagi dengan kekurangan penghasilan yang stabil, Kak. Dan ada lagi faktor sosialnya nih, Kak. Faktor sosialnya yaitu banyak orang yang tidak lagi menganggap pernikahan sebagai suatu keharusan, Kak. Jadi pandangannya itu telah berubah. Nah, dan sekarang juga banyak orang yang lebih mementingkan dirinya sendiri dan fokus ke karirnya sendiri daripada ke pernikahan, Kak. Apakah Bapak pernah mendengar isu mengenai angka pernikahan di Indonesia yang turun dalam 3 hari terakhir? Kalau informasi mengenai angka penurunan angka pernikahan secara valid saya belum mendapatkan informasi. Tapi di beberapa riset terutama di Kabupaten Karawang, angka pernikahan dini di Kabupaten Karawang itu cukup lumayan tinggi. Tapi kalau secara nasional, saya juga tidak memiliki data terkait penurunan angka pernikahan. Tapi secara khusus, terutama di Kabupaten Karawang yang banyak dimengerti oleh mahasiswa yang rendah itu ya memang angkanya cukup signifikan untuk pernikahan di usia dini. Apakah harus ada implikasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan terkait dengan tren atau isu angka pernikahan di Indonesia turun dalam 3 hari terakhir? Ya, setiap dampak pasti harus ada kebijakan yang terkait dengan angka penurunan ini kan bisa dilihat dari dua sudut pandang ya, apakah negatif atau positif ya. Kalau negatif, ya misalkan negatif itu ketika angka pernikahan di usia dini terlalu banyak ini kan hal yang negatif. Tapi ketika usia pernikahan di usia yang sudah mapan, nah ini juga kan bisa juga negatif. Nah, maka angka penurunan ini harus diklasifikasi dari segi usia. Nah, kalau memang dari segi usia terlalu, misalkan usia 18 baru bisa menikah ataupun 19, nah itu kan dari masalah secara psikologi kan ada beberapa ketidakstabilan. Nah, maka dari itu kebijakan, terutama dalam hal ini adalah pengaturannya adalah kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan tentang pernikahan. Misalkan pernikahannya disahkan oleh negara atau dibolehkan oleh negara dengan batas usia berapa? Apakah misalkan idealnya perempuan di usia 22, laki-laki di usia 25, itu menjadi batas minimal dan maksimal minimal seseorang warga negara Indonesia menikah. Tapi kalau misalkan adanya penurunan di angka yang sangat tinggi secara klasifikasi usia, nah itu kita bisa kita lihat lagi dari segi kebijakan. Setiap masa pasti ada kebijakan dan setiap masa pasti ada dampaknya. Menurut Bapak, apa sih faktor utama yang menyebabkan angka penurunan di pernikahan di Indonesia itu? Ya bisa jadi karena kehidupan saat ini sangat mahal ya, yang sangat konsumtif sehingga orang itu belum siap untuk melanjutkan ke usia yang ataupun melanjutkan tahapan kehidupan yang selanjutnya adalah pernikahan. Tapi di dalam sebuah teori pendudukan itu ada teori yang sifatnya kemakmuran. Jadi seseorang akan melanjutkan pernikahan ketika seseorang itu sudah makmur, sudah sejahtera. Ini bisa dilihat di beberapa negara-negara maju. Kenapa mereka akan menikah ketika dia sudah mandiri, sudah sejahtera secara personal, baru bisa melanjutkan usia pernikahan. Tapi di Indonesia pada umumnya masyarakat kita itu usia 22, apalagi relatif perempuan itu banyak yang sudah nikah. Nah itu jadi saya melihatnya misalkan di usia kemapanan baru nikah itu bagus, karena kan yang namanya nikah banyak resiko yang harus ditanggung secara personal dan lain-lain. Itu harus kematangan finansial dulu misalkan. Itu bagus kalau mengalami penurunan. Tapi kalau misalkan ini naik tapi di angka sangat muda, contoh dengan khususan Kabupaten Karawang, pernikahan ini yang sangat banyak yang signifikan ini kan membawa dampak. Jangan sampai nanti akhirnya banyak yang usia pernikahan yang masih seumur jagung sudah cerai dan lain-lain. Nanti kan dampaknya ke hal-hal yang lain. Gitu. Jadi kalau misalkan penurunan ini karena ingin kematangan finansial itu bagus. Tapi kalau misalkan adanya peningkatan usia pernikahan di secara nasional, nah itu juga jadi persoalan. Nah intinya ya tadi regulasinya coba ditinjau kembali dengan kondisi saat ini. Bisa jadi generasi sekarang nikahnya ada penurunan 3 tahun, bisa jadi tadi semakin kesini kita menghadapi dunia yang sangat konsumtif, di mana setiap orang ketika untuk melanjutkan di jenjang pernikahan ataupun tahapan kehidupan yang selanjutnya maka harus dipersiapkan, dan itu bagi saya ya sangat wajar juga, karena kematangan finansial itu akan menentukan keberhasilan dalam membangun suatu rumah tangga. Jadi enggak nikah tanpa ada kematangan finansial.